tentang misteri kekuatan dalam diri manusia. Nah, itu seru tuh. Sebenarnya manusia itu diciptakan semuanya sama. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang kuat, semuanya sama. Tuhan itu tidak pernah membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Semuanya itu sama. Kalau dibilang sakti itu saktinya kayak apa? Kalau dibilang tidak sakti, letaknya juga di mana? Karena apa? Kemampuan manusia itu sebenarnya sama. Dilahirkan dalam keadaan yang sama. Sama. Tanpa busana. Kita bayi juga bisa, apa ada yang tertawa, semua yang menangis. Apa ada yang lahir langsung pakai busana besi ya? Nah itu. Nggak ada. Tingkat kemampuan di sini diukur bukan dari raga manusia, tapi dari pola pikir manusia. Itulah yang dinamakan pengetahuan. Jadi yang membedakan satu dengan yang lainnya itu sebenarnya adalah dari pengetahuan. Sejauh mana dia memiliki kemampuan pengetahuan itu ya? Karena orang sakti itu adalah yang mereka yang mengerti dan memegang kunci. Kunci dari apa? Sebuah keilmuan. Pengetahuan. Nah, keilmuan dan pengetahuan. Ya, jadi kalau kita dalam satu hal ya Kang tidak menguasai suatu bidang, kita akan merasa sulit karena kita keterbatasannya pengetahuan tersebut ya. Iya. Nah, dan bagi kita yang masih awam, dalam artian awam nggak mengerti suatu bidang itu, kita merasa heran, bahkan menganggap ketika ada orang lain mampu melakukan itu, kita menganggapnya wah itu sakti ya gitu ya Kang. Padahal sesungguhnya cuma beda di pengetahuan aja. Yang menjadi wah ataupun yang menjadi heran itu kan rasa kita. Rasa. Di saat kita melihat orang melakukan sesuatu, kita sudah merasa mereka itu memiliki kelebihan. Kita tidak mau memandang diri kita sendiri. Kalau mereka bisa, berarti kita bisa. Karena apa? Sama kan? Mereka manusia, kita juga manusia. Cuman garis besarnya itu yang membedakan sisi pengetahuan tadi ya. Pengetahuan. Kalau mau apa aja lah itu kan sama, tidak ada yang sempurna. Manusia diciptakan sama. Cuma pengetahuannya yang berbeda. Tingkat IQ-nya berbeda. IQ-nya. Nah, untuk bisa mencapai level-level seperti itu gimana caranya? Belajarnya dalam metode seperti apa? Makanya diwajibkan orang hidup itu selalu belajar, selalu mengolah diri, lalu mengolah rasanya. Agar apa? Kita itu tidak mudah heran hidup di dunia ini. Karena semua itu ciptaan Tuhan, semua itu sama. Tidak ada perbedaan. Jadi hakikat kesaktian itu yang dimaksud di dalam diri itu adalah ilmu pemahaman ya Kang? Pemahaman ataupun pengetahuan itu. Kalau semua orang itu memiliki tenaga. Tenaga dalam itu berasal dari diri manusia. Tadi kalau di luar ada orang ngomong pengisian tenaga dalam, itu lucu. Tenaga dalam itu berasal dari dalam, kok diisi dari luar kan. Berarti ngisinya itu ya makanan, nasi, itu mengisi tenaga dalam. Betul. Nanti kalau sudah makan kenyang, akhirnya timbul tenaga dari dalam kan gitu. Nah, wah ini kita banyak yang salah kaprah teman-teman. Tenaga dalam tuh kayak di film-film ada api kayak keluar gitu ya. Tapi pada realnya sebenarnya adalah metode cara berpikir kita. Ada juga yang ngomong gini, penyerapan energi alam itu. Dalam diri manusia itu ada alam semesta. Di dalam diri kita. Nah, dalam diri manusia. Sampai gini aja logikanya. Seluruh sari pati tanah itu sampean masukkan dalam perut sampean enggak? Sayur. Ya. Iya. Ya kan? Angin masuk dalam, cahaya masuk dalam. Nah, bahkan amarah, api itu ada dalam diri manusia. Iya, rasa panas itu ada ya, panas. Sampan memiliki sifat kasih sayang. Sampan memiliki sifat menolong, memberi. Sampan juga memiliki sifat hawa nafsu. Komplit enggak? Komplit. Betul. Makanya saya itu juga sampan itu juga saya. Sampan dan saya itu adalah alam. Alam itu ya kita ini. Dan makanya semua itu sebenarnya menyatu. Jadi itu yang dinamakan energi alam di dalam jiwa kita. Nah, dalam diri manusia Makanya ada sebuah cerita waktu Krishna membuka mulutnya,
di dalam perutnya itu ada alam semesta. Nah, itu kan seperti kayak ada gambar di dalam mulutnya itu. Karena apa? Seluruh unsur alam semesta itu ada dalam diri manusia. Itu Makanya sebenarnya dibilang makhluk paling sempurna itu manusia itu di situ. Bahkan manusia itu dikasih sesuatu anugerah yang makhluk lain tidak punya, yaitu akal pikir, pemikiran, daya pemikiran manusia, sehingga bisa menjadi khalifah di dunia. Keren. Bisa mengatur sistem kehidupan di dunia. Oke teman-teman, jadi teman-teman semua, khususnya kepada generasi muda, itu kita wajib mengembangkan diri kita, evaluasi diri kita untuk menjadi generasi yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Nah, dengan wawasan dan pengetahuan kita akan bisa ibarat kata tuh menggenggam dunia, Kang. Iya, orang itu tidak akan bisa merubah dirinya, merubah dunianya, merubah nasibnya tanpa kemampuan orang itu sendiri, tanpa usaha orang itu sendiri, tanpa kecerdasan diri kita sendiri. Makanya pola pikir yang benar, pola pikir yang jernih itu menentukan kehidupan sampai. Dan sekarang contohnya nggak jauh, Kang. Ada beberapa negara yang mereka itu lebih maju dari kita. Nah, sementara kita bisa menelaah langsung bahwa di negara mereka itu kenapa lebih maju. Salah satunya penerapan kedisiplinan, pola kerja apa segala macam. Itu kan yang salah satu yang berpengaruh tuh. Bahkan cara berpikir mereka juga lebih maju dari kita. Nah, sekarang kita, apakah kita masih harus diam seperti ini atau berpikir untuk lebih maju juga, gitu kan? Ya, seharusnya yang kita pelajari seperti itu. Contoh aja lah sih, kita ada peninggalan sejarah gitu kan, di candi gitu. Kalau orang kita sendiri datang ke situ, pasti rekreasi. Rekreasi bukan mempelajari ya, Kang. Tapi orang luar itu meneliti. Sementara kita berkreasi ya, Kang. Nah, kita hanya mencari kesenangan. Mereka mencari pengetahuan kan itu. Wah, teman-teman. Nah, ini konsep ini harus dibalik. Mindset ya. Nah, yang dinamakan misteri dalam Nusantara ataupun misteri yang sebenarnya itu adalah sejarah ataupun pengetahuan. Gimana leluhur kita bisa membuat seperti itu? Nah, seharusnya kita kan kritis. Kenapa yang mencari justru orang luar, bukan anak cucunya sendiri? Seolah-olah kita sudah menguasai hal itu ya. Kalau mereka paham, kitanya jadi heran. Nah, itu. Kok mereka canggih loh? Kita dulu lebih canggih dari mereka. Mereka belajarnya di sini, nyatanya menelitinya di sini. Iya, kayaknya gitu ya, Kang. Mereka yang jauh-jauh datang ke tempat kita, kok malah mereka yang meneliti, kita yang terbaliknya kita sekarang. Waduh. Oke teman-teman, kita lanjut di episode selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan juga share. Saya Ki Jangkar mohon undur diri. Saya Surya Lawu, salam cerdas, salam